Kepadatan di tenda Mina dan antrian panjang di toilet dan WC yang selalu menjadi masalah setiap tahun, akhirnya Kemenak membuat kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 ini, yaitu kebijakan yang diberi nama Tanazul. Tanazul ini dapat mengurangi kepadatan di tenda Mina dan tidak berjubelnya lagi jamaah dalam satu tenda, dan juga dapat dilihat dari aspek kesehatan dapat mengurangi risiko kesehatan. Itulah arti penting dari penerapan skema Tanazul pada pelaksanaan haji tahun 2025 sekarang. Melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Setiap tahun jutaan jamaah dari berbagai belahan dunia berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Namun pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dari berbagai tantangan dan problematikanya, terutama bagi jamaah yang bermasalah atau lanjut usia. Di Indonesia, populasi lansia terus meningkat. Menurut data BPS, pada tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia mencapai 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,1% dari total populasi semuanya. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 31 juta pada tahun 2030, sehingga berimbas pada jamaah haji Indonesia yang berstatus sebagai lansia cukup besar. Meningkatnya jumlah lansia ini menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji, yakni Kementerian Agama. Lansia seringkali mengalami berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kronis, disabilitas, dan penurunan fungsi kognitif, dan hal ini dapat membuat mereka sangat rentan terhadap gangguan fisik dan psikis, terlebih pada masa pelaksanaan haji. Pemerintah Indonesia melalui Kemenak telah meluncurkan berbagai inovasi untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan nyaman, terutama bagi jamaah lanjut usia, disabilitas, uzur syar'i. Salah satu inovasi tersebut adalah skema Tanazul. Skema ini berdasarkan pada konsep Tanazul dalam Islam yang menekankan pada pentingnya menghormati dan memberikan kemudahan bagi orang tua. Sekarang mari kita lihat pengertian dari Tanazul. Mengutip pendapat dari Dr. Mukhtar Hadi MSI, Direktur Khazanah IAIN Metro, Tanazul secara bahasa berarti berpindah, yakni berpindah ke tempat lain yang bukan tempat semula. Tanazul menjadi salah satu kebijakan yang juga akan diberlakukan pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 sekarang. Intinya, jamaah yang mengambil Tanazul diperbolehkan untuk pulang ke hotel masing-masing setelah melempar jumroh Aqabah, tanpa harus kembali ke tenda Mina untuk mabit. Sifatnya opsional bagi jemaah yang mau memilih, terutama bagi jemaah haji yang memiliki risiko tinggi dan lansia. Saudaraku, konsep Tanazul dalam Islam menekankan pentingnya menghormati dan mempermudah orang tua, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji melalui skema Tanazul. Jemaah haji lansia diberikan kemudahan seperti pendampingan khusus, layanan kesehatan yang lebih intensif, serta kelancaran di dalam proses embarkasi. Namun sekarang
tanazul juga diberikan kepada orang yang berminat di luar kategori yang sudah disebutkan tadi. Mengingat semakin sempitnya space dari Mina yang tadinya kita sebagian ada di Mina Jadid dan sekarang harus menyatu di kompleks Mina. Dan Anda bisa bayangkan berapa padatnya Mina itu nantinya. Skema tanazul merupakan komitmen pemerintah di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Dengan fleksibilitas waktu yang diberikan, jamaah lansia dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih nyaman dan tenang seperti jamaah-jamaah yang muda lainnya. Saudaraku, mari kita lihat apa manfaat tanazul bagi jamaah haji. Yang pertama adalah memberikan keleluasaan bagi jamaah lansia untuk memilih jadwal keberangkatan dan kepulangan yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Hal ini sangat penting mengingat perjalanan haji memerlukan fisik yang kuat dan stamina yang prima. Yang kedua, memungkinkan jemaah lansia untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Mereka dapat menyesuaikan jadwal haji dengan kondisi medis mereka, sehingga dapat minimalisir risiko kesehatan selama berada di Tanah Suci. Yang ketiga adalah, yang sangat penting juga adalah memberikan kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat untuk kembali ke hotelnya tidak menempati tenda di Mina. Saat fase mabit, mereka nantinya akan mengambil kesempatan mabit di area sekitar Jamarat. Setelah itu mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Dan besoknya dia kembali lagi. Sekarang mari kita lihat praktek tanazul pada tahun 2024 yang lalu. Jamaah yang berminat untuk mengambil tanazul harus melaporkan dirinya kepada ketua kloter. Berdasarkan pengalaman anak kami yang mengambil tanazul pada tahun 2024 saat kembali ke hotel sehabis melontar Jamrah Aqabah, rombongannya tidak mendapatkan konsumsi catering di hotel. Sebab apa? Sebab catering atau konsumsi sudah di-drop di maktab-maktab masing-masing di tenda Mina. Jika tanazul tahun 2025 ini sudah menjadi program Kemenak, maka pihak PPIH di Makkah tentu menyediakan hotel bagi yang ikut tanazul yang berdekatan lokasinya dengan tempat iftar jumrah, termasuk catering atau konsumsinya tentu dipersiapkan juga. Selanjutnya mari kita lihat hukum tanazul bagi jamaah haji. Kita mengambil Muhammadiyah berpendapat bahwa tanazul diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki uzur syar'i baik terkait kondisi fisik seperti risiko sakit, difabel dan lansia maupun uzur yang berkenaan dengan keadaan tempat dan kondisi pelaksanaan. Kebolehan tanazul ini didasari atas prinsip kemudahan pemeliharaan agama dan penjagaan jiwa. Sekarang mari kita lihat apa saja tanazul dalam ibadah haji. Yang pertama adalah tanazul untuk kepulangan lebih cepat. Bagi jamaah haji ingin tanazul untuk pulang lebih awal, maka pengajuan tanazul bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, petugas PPIH Kloter atau PPIH Arab Saudi bisa menyampaikan nama jemaah haji yang akan ditanazulkan berdasarkan informasi dari tenaga kesehatan bahwa jamaah tersebut harus dipulangkan sesegera mungkin untuk mendapatkan perawatan intensif di tanah air. Cara kedua, jamaah haji bisa mengajukan tanazul secara tertulis kepada PPIH yang bertugas melayani kedatangan dan kepulangan di daerah kerja Makkah maupun Madinah dengan mencantumkan alasan tanazul tersebut. Selanjutnya, PPIH akan memverifikasi kelayakan alasan pengajuan tanazul tersebut. Bentuk kedua adalah tanazul di Mina. Tanazul
Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah pulang balik dari Mina ke hotel di sela-sela melaksanakan ibadah di Mina. Sehingga hakikatnya ketika melakukan tanazul bukan berarti sama sekali tidak di Mina dan tidak mengerjakan ibadah selama di Mina. Jadi bagi jamaah yang bertanazul dan ketika waktu melampaui jumlah ia berada di tenda Mina, atau bisa mewakilkan pada jamaah lain, dan hal ini sah, oleh karena itu dia tidak dikenakan dam. Inti dari tanazul itu adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar jamarat untuk kembali ke hotelnya atau tidak menempati tenda di Mina saat fase mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu mereka kembali ke hotel masing-masing. Oke, saudaraku, inti dari tanazul itu dimaksudkan adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar jamarat untuk kembali ke hotelnya, tidak menempati tenda di Mina saat fase mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan mabit di area sekitar jamarat dan setelah itu mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Tanazul bisa mengurangi kepadatan di tenda Mina serta bisa juga mengurangi kepadatan di toilet dan WC yang setiap tahun selalu menjadi masalah. Jamaah harus memahami juga bahwa tanazul itu bukan hanya mabit di Mina saja, tetapi tanazul juga dimanfaatkan buat mempercepat kepulangan ke tanah air bagi jemaah yang perlu perawatan intensif di tanah air. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang tanazul di Mina. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.